Om Swastiastu. Izin saya berdiri, yang saya muliakan para bangku. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sambungan dari yang tadi kami ngobrol di Wantilan di luar. Tetapi sebelum itu terima kasih kepada Mas Wongso, Mas Budi yang sudah memberikan pengantar. Sesungguhnya saya kesini ingin mendengar Mas Wongso cerita tentang malah bangsa Wetan, kemudian Wongso Wetan, kemudian masyarakat di sini. Tapi yang saya bawa cerita adalah tentang bagaimana empu-empu Madura yang ternama di dalam tercatat dan juga diundang ke Bali untuk memperkuat kerajaan Bali di tahun 1500 gitu. 1600 empu-empu Madura itu masih luar biasa besar pengaruhnya di Madura sendiri, di Jawa bagian timur begitu, Belambangan Pasuruan, terutama dari tradisi metalurgi keris dan persenjataan itu dikuasai dan sangat dikuasai oleh etnis Madura yang waktu itu puja-pujanya dibawa ke Bali. Jadi empu Madura tapi Tugulo ya, empu Madura, Pandya Bumi Sakti gelar beliau diundang khusus untuk datang ke kerajaan Gel-Gel memberikan penugerahan, pemberkatan kepada salah satu pewaris tradisi Hindu dari Majapahit yang pindah ke Bali, putranya Dalem Waturenggong. Jadi Dalem Waturenggong punya putra namanya Dalem Segening. Itu mereka adalah bangsawan dari Majapahit yang runtuh pindah ke Bali, mendirikan kerajaan. Boyongan itu, kerisnya dibawa, pusakanya, panditanya, lontarnya, itu yang membuat ada Hindu Bali begitu. Hindu Bali yang memakai lontar-lontar berbahasa Kawi atau Jawa kuno. Nah, ketika kami di Bali, kita di Bali itu umat Hindu di Indonesia itu merumuskan Hindu, lontar-lontar itu yang dipakai. Tetapi salah satu warisan yang perlu saya sampaikan di sini karena saya tertarik sekali mendengar Hindu beretnis Madura. Saya sebenarnya ingin tanda kutip mengembalikan bahwa apa yang dibawa dari Madura itu salah satunya adalah kegaduhan Pandey. Ada lontar, bagaimana puja menjadi empu keris, menjadi pandita yang punya swadharma untuk menjadi kepandaian, pandai besi dan pandai emas. Juga membuat gelung, gelung itu ketu para pandita. Itu yang dibawa oleh Empu Galuh, putra daripada Empu Pandya Bumi Sakti itu. Beliau yang punya putra, yang perempuan, konon Empu Galuh itu Angaluh. Beliau diminta secara khusus oleh keluarga Raja Bali membuat tirainya untuk kepalanya, hiasan kepala, gelung kalau bahasa Balinya, bahasa Jawa juga gelung. Kemudian ketu juga tidak sembarangan dibuat. Jadi untuk kepala pandita itu nggak boleh sembarangan orang. Itu Angaluh, Empu Angaluh khusus beliau dan kalau dipakai raja itu tidak boleh, tanda kutip tidak ada ilmunya, tidak ada paukon, hari baik, puasa itu tidak harus ada dilakukan ritual itu. Nah itu salah satunya sekarang tinggal di Beratan di utara di Buleleng, kemudian di Keramas di Gianyar. Keluarga sampai hari ini mengatakan leluhurnya dari Madura. Itu datang ke saya, ngobrol, saya pernah diundang seperti ini. Puluhan ribu warganya mengaku bahwa leluhurnya membawa ilmu mantra-mantra kepandaian untuk membuat senjata, keris, dan pusaka-pusaka itu dari kayu manis atau Madura. Dalam naskah disebut kayu manis karena madu itu, Madura itu kayu manis gitu. Empu kayu manis itu. Kemudian beliau itulah yang menurunkan tradisi yang sangat kuat di Bali, kepandaian. Ada di Bali
ada Sorok Pandey, keluarga Pandey. Jadi kalau ke Bali ketemu Sorok Pandey, tahu Empu Madura nggak? Begitu. Pasti leluhur saya pasti begitu. Nah itu yang pindah ke Bali, tapi bagaimana dengan yang tertinggal di Jawa? Di Jawa atau di Jawa bagian timur atau yang ada di Madura? Yang ada di Madura tetap tradisinya itu adalah puja, dikatakan seperti banyak Wide dan keluarganya, puja, persenjataan, kelautan, perkapalan, kemudian satu lagi adalah jejamuan, jampi jamu itu. Sehingga itu adalah tradisi kuno Nusantara Hindu begitu, bercampur dengan budaya lokal, di mana kalau kita telusuri biji mantranya, bilah-bilah mantra jampi-jampi, paribon itu parimbuan sebenarnya. Makanya ada primbon kan. Parimbuan itu adalah jampi-jampi untuk obat. Awalnya begitu. Itu tradisi merbabu di Jawa bagian tengah ke barat. Dan tradisi ini juga ada, tradisi primbon pun berkumpul menjadi tradisi jampi-jampi obat-obatan. Kan kalau beli primbon itu pasti isinya mantra-mantra. Pada awalnya parimbuan itu paribuan, tempat herbal dan jamu-jamuan yang bisa dimakan tapi dengan doa juga. Nah itu adalah warisan daripada salah satu, kalau kita bandingkan dengan cara berpikir orang-orang India kuno, itu adalah Ayurweda-nya Nusantara. Jadi begitu. Kemudian kalau kekebalan jampi-jampi itu Atharwa Weda-nya Nusantara. Di Atharwa Weda itu diambil dari daerah-daerah, bukan semuanya dari India, ada dari selatan, dari sini, itu digabungkan. Weda itu gabungan dari semua tradisi suci yang bersebaran di India kuno, India selatan, termasuk di Jawa Dwipa digabungkan. Tapi dikompilasi menjadi Catur Weda begitu. Jadi jangan tanyakan dari mana, itu seluruh dunia menyebar, kebajikan itu dikumpulkan. Para ahli dan para resi zaman dulu mengumpulkan sehingga ada kompilasi Catur Weda. Nah balik ke Madura, saya saja yang kebetulan tinggal di Bali mendengar cerita itu terharu ya. Semenjak itu saya ingin sekali pergi ke Madura, ke Bangkalan, Sampang, belajar Madura, belajar rempahnya, nimbeh itu saya pelajari nimbeh ya. Itu kan daun intaran kalau di Bali. Itu adalah tradisi kuno sekali, 5.000 tahun yang lalu ditemukan di India Selatan. Orang memakai obat-obatan itu pakai nimbeh ya. Nimbeh ya. Nimbeh itu adalah obat yang paling diutamakan di dalam tradisi sastra kuno. Nimbeh ya. Itu kalau gatal kulitnya direbus aja kan. Ya kan? Itu di dalam Weda disebutkan Ibu dan Bapak. Jadi orang Madura sudah melakukan tradisi kesehatan Wedik begitu, tradisi suci. Kalau Weda jangan bikin India, tradisi suci begitu. Bahwa berkumur, kemudian mandi. Kalau di daerah Bangkalan, daerah ke timur itu, di Pulau Pekangean dan sebagainya itu diminum sehingga orang tidak ada malaria. Itu anti malaria. Kemudian, nah seperti itu kan, ini adalah tradisi suci yang turun-temurun ada di dalam tiga tradisi itu. Jadi tradisi kekris dan pujanya atau persenjataan, kadiatmikan, bagaimana menjadi manunggal dengan pusaka-pusaka. Satu suruh ini dalam kaitannya kan menghormati pusaka, tapi bagaimana terhubung dengan pusakanya itu orang Madura tahu. Di DNA-nya itu, di darahnya itu terhubung dengan. Saya tadi bercanda, tidak ada di dunia ini mengalahin orang Madura dalam ngurus rongsok besi. Bisnis rongsok besi di dunia mungkin kalau bersaing kan orang Madura, karena leluhurnya tahun 1400, tahun 1200 Madura sudah membicarakan besi dan menjadi ahli persenjataan di Nusantara dan sangat ditakuti, terutama untuk membuat kapal. Kalau buat kapal itu materinya bukan hanya kayu, tapi besi untuk motongin kayu itu gitu. Ya orang berpikir bikin kapal itu dari kayu, enggak, dari besi.
dari buat senjatanya. Nah itu satu ya. Kemudian navigasi tentang kelautannya, bagaimana survive, bagaimana bertahan dalam kepulauan. Dan jasa terbesar daripada orang Madura adalah mempersatukan Nusantara. Di samping dengan suku Mandar, Bajo, Bugis, Madura ada satu yang paling kuat, adalah keliling, keliling Nusantara menjadi para navigator. Jadi banyak Widi inilah disirahi tugas untuk mempersatukan Nusantara pergi ke pulau-pulau yang lain. Kalau enggak itu leluhurnya Mas Budi yang di pegunungan itu nggak bisa renang. yang di Tengger gitu kan. Orang Jawa ini kan orang daratan yang jarang bisa renang. Nggak ada 5% orang Jawa itu bisa renang. Kalau dicek bisa renang. Tapi kalau orang Madura dulu rata-rata bisa renang dan mereka navigasinya bagus. Ada humor mengatakan bahwa orang Madura itu berantem di Australia. Katanya ditangkap, kemudian diinterogasi, kenapa nangkap ikan sampai ke Madura? Marah orang Madura, ini saya kejar ikan isap dari Kangean. Jadi ikan itu ikan Kangean katanya. Jadi bukan ikan, saya kejarnya aja ke situ. Jadi saya nangkapnya di Australia dong katanya. Nah itu kan lelucon mengatakan bahwa orang Madura itu leluconnya mungkin sebagian benar ya, karena isinya orang Madura itu ahli laut dan ngerti bagaimana mendekatkan dengan laut gitu. Dalam tradisi Hindu yang Hindu kuno ya, berurusan dengan laut itulah kita mendapat kebenaran gitu. Nah itu yang kebenarannya adalah seperti Bima Suci, Dewa Ruci, kan semua harus memasuki lautan, kemudian juga mentari tirta amrta gitu. Kalau hidup di laut meditasinya berbeda dengan orang pegunungan. Dia pemberani dan ikhlas kepada semesta yang kalau sekali kibas ombak itu mati ikhlas. Orang laut itu mentalnya beda. Dan itu yang saya ingin ceritakan, kekaguman saya setelah belajar naskah-naskah yang terhubung dengan Kepulauan Madura. Jadi sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa menjadi Hindu dan menjadi Madura itu tidak kontradiktif, tidak ada yang aneh. Karena orang Madura sendiri adalah orang yang teknologinya itu teknologi Indo kuno, perahu navigasi dan pembangunannya itu adalah konstelasi bagaimana bajak pelintangan itu, Paukon pelintangan itu paham beliau. Itu dikuasai, sudah mendarah daging. Kedua tadi itu persenjataan, ya senjata dari besi. Ketiga rempah-rempah dan juga jamu. Ini yang paling saya kagumi setelah mencari kasanah obat-obatan di Madura. Dari mana sumbernya? Kenapa beda sekali dengan Jawa begitu? Ada yang mengatakan bahwa Madura kan Madura ya. Madura kan. Kalau Anda pergi ke India, jangan kaget ada bangsa Madura namanya. Di India Selatan. Bajunya sama, warna-warnanya sama. Saya nggak berani gegabah karena saya peneliti nggak boleh gegabah. Tapi kemungkinan ikatan karena ahli laut, obat-obatannya juga jago, kemudian warnanya bergembira. Saya nggak berani bilang norak ya, orang Madura itu bajunya bergembira, gitu. Berani merah kuning, tabrak. Itu orang Madura, bukan saja Madurai namanya. Kalau di India namanya Madurai. Itu adalah bangsa pemberani, bangsa laut yang sangat dikagumi oleh seluruh India. Ada suku Madura namanya di India. Wajahnya ya seperti orang Madura. Coba dibuka kalau nggak percaya. Saya tidak berani gotak-gatik-gatok menghubung-hubungan itu. Tetapi apa relasi Madura? Kalau orang Jawa bilang Madura. Bukan D tapi TH, Madura. Madura kan? Begitu di India sendiri begitu. Coba aja Google. Dan persis obatnya adalah obat-obatan yang ahli rempah. Sambal itu bahasa Madura. Sambal itu bukan hanya di Indonesia, di Madura, di di India juga sambal.
Hah? Skenge. Nah, jujur saja, saya melamar menjadi bagian daripada Hindu Madura ini untuk belajar, karena banyak sekali yang saya eksplorasi, digali dari kemaduraan yang tanda kutip membingungkan buat Nusantara. Dari mana asal muasalnya? Karena Anda aja sampai aja Madura bingung dari mana jatuh dari langit. Madura ini kok beda sekali dengan Jawa gitu. Ya bahasanya juga beda, teknologinya, keberaniannya terutama yang saya kagum, nekat gitu. Ya, pokoknya nggak boleh mundur satu jengkal pun. Itu kan sebuah kewiraan namanya tuh. Kalau dalam Weda itu disebut wira. Berani mempertahankan kebenaran bahkan sampai meneteskan darah gitu. Susah. Dan kembali ke mantra-mantra yang ada di dalam puja yang diturunkan atau diwariskan di Bali, pujanya memang ke Brahma dan ke Mahadewa. Nah, saya tadi ngobrol dengan Mas Wongso, saya selalu berpikir, kenapa orang Madura merah, putih bajunya gitu kan? Apa Nusantara atau puja itu cerminannya? Nah, ini boleh di renungan saja. Kalau tadi kepada bunga putih gitu kan, kepada Mahadewa, bangsa Madura, Empu Madura itu leluhurnya memuja dua dewa yang tertinggi. Brahma itu merah dan Mahadewa itu putih. Saya tidak tahu baju merah putih yang dipakai itu adalah mencerminkan merah putih seperti Indonesia yang baru lahir 1945 atau Brahma dan Mahadewa yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Jadi baju merah putih begitu itu putih tulang, merah darah. Jadi jiwa raganya itu. Dan itu juga yang disimbolkan dalam tradisi ini, tradisi tabuh rah di Bali. Begitu, tabuh rah itu bukan menyirami, tapi juga melambangkan darahnya dijatuhkan ke bumi untuk bersatu dengan bumi. Tradisi yang mungkin susah diterima secara akal, tapi begitulah tradisi kuno mencari itu. Nah, saya tidak panjang mengatakan hal-hal yang tentang Madura. Tentu ini hanya report atau laporan dari Bali bahwa ada sekitar 75.000 orang Bali merasa leluhurnya dari Madura gitu. Banyak itu, lebih banyak daripada masa di sini gitu. Kalau tidak percaya, buka namanya Soroh Pande, buku sudah terjemahan, saya akan kirim nanti siapa yang ingin baca. Soroh Pande itu sudah segini deh, sekitar 400 halaman menyusuri leluhurnya yang dari Madura isinya itu. Itu ditulis oleh orang Prancis. Orang Prancis meneliti tentang metalurgi di Bali sejarah keris. Nah, ini saya tidak memberikan dharma wacana yang nilai-nilai ketuhanan, tetapi bahwa hari ini saya ingin sampaikan bahwa Bali pun bergantung Madura pada era kejayaannya di tahun 1400, 1500, 1600. Jadi kalau jenengan sampean di sini menjadi Hindu harus di Bali itu, biar orang Bali nanti belajar tentang kehinduan ke keluarga Wongso Wetan ini. Demikian izinkan saya menutup dengan Parma Santi. Om Santi, Om. Diucapkan terima kasih kepada Pak Sugilanus. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya, penghargaan punya dari staf Kultural Singaraja kepada